Hai, kita kembali lagi akan membahas latihan ujian sekolah dan kali ini mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Kita masuk ke paket 2 di pilihan ganda. Yuk, kita mulai nomor 1. Bentuk benda padat akan berubah dengan cara tertentu sesuai dengan A suhunya, B tekanannya, C bahan pembentuknya, D kekerasannya. Yang tepat berubah karena suhunya. Ban sepeda yang diletakkan di tempat panas dapat meletus karena gas dalam ban A mengalir, B menekan, C menempati ruang, D memuai. Yang tepat karena gas itu memuai. Dua buah batu yang digesekkan akan menimbulkan A abu, B asap, C listrik, D panas. Nah, ini kita pernah praktik di kelas 4, ingat bukan? Nah, ini dia ketika digesekkan menimbulkan apa waktu itu? Kita rasakan panas, iya, menimbulkan panas. Tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tanaman lain tetapi tidak merugikan disebut dengan epifit. Kalau merugikan namanya parasit. 5. Makanan pada tumbuhan dibuat pada organ A daun, B bunga, C batang, D akar. Jadi tumbuhan masak makanannya di daun karena di daun terdapat klorofil. 6. Alat perkembangbiakan betina pada bunga disebut dengan putik. Kalau jantannya disebut dengan benang sari. 7. Bagian tubuh tanaman singkong yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan adalah A. bunga, B. akar, C. daun, D. batang. Singkong itu beradanya di dalam tanah. Kita cabut, ya kan, pohonnya, berarti dia menyimpan cadangan makanan di akar. D. Daun pada tumbuhan jagung mempunyai susunan tulang daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Nah, yang mana yang tepat? Yang tepat itu adalah sejajar. Jadi tumbuhan jagung sejajar tulang daunnya. 9. Salah satu sifat benda cair adalah A. Permukaan tenang selalu mendatar, B. Volume selalu berubah-ubah, bentuknya berubah-ubah, mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Yang tepat adalah bentuknya berubah-ubah. Kenapa? Karena sesuai dengan tempat atau wadahnya. 10. Volume gas selalu A berkurang, B tidak tetap, C bertambah, D tetap. Nah, volume gas ini sifatnya itu tidak tetap. Oke, kita lanjut nomor 11. Next. Lanjut kita ke nomor 11. Pada tanaman beluntas terdapat tumbuhan tali putri. Pola interaksi yang terjadi antara tumbuhan beluntas dengan tali putri adalah saling menguntungkan, yang B satu untung dan yang lainnya rugi, yang C bersaing pada satu daerah, yang D satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Yang tepat adalah satu untung dan yang lain rugi atau yang B. Di antara hewan berikut yang membantu penyerbukan bunga, cecak, capung, kupu-kupu, ulat. Maka iya adalah kupu-kupu. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 13. Hubungan antara kutu rambut dengan kepala manusia. Termasuk simbiosis apa? Udah jelas, karena kita gatal-gatal jadinya ya kalau ada kutu. Berarti parasit. Karena kita dirugikan. 14. Bagian bunga yang berwarna menarik dan mampu menarik perhatian serangga. Nah, yang berwarna ini adalah mahkota. 15. Bagian dari buah yang banyak disukai karena enak rasanya adalah, nah kita tahu ini jawabannya, adalah daging buah. 16. Berikut ini yang termasuk lingkungan biotik. Jadi lingkungan biotik itu lingkungan yang hidup adalah laut, itu abiotik,
B. Tanah itu abiotik, air abiotik, maka yang benar adalah tumbuhan. 17. Contoh hubungan makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah anggrek dengan pohon mangga, ini komensalisme. Benalu dengan pohon jambu, nah ini baru merugikan, namanya parasit. Sudah ketemu yang B. Kerbau dengan burung jalak, ini saling menguntungkan atau mutualisme. Lebah dengan bunga juga saling menguntungkan. Next, nomor 18. Cacing pita yang berada di dalam usus manusia merupakan salah satu contoh simbiosis parasit karena pitanya bisa sakit karena ada cacing pita. 19. Apabila tepung sari jatuh pada kepala putik, akan terjadi A. Fotosintesis, B. Asimilasi, C. Penyerbukan, dan D. Pembuahan. Nah, kalau tepung sari jatuh kepala putik berarti baru terjadinya penyerbukan. 20. Jika kita melihat matahari di langit, seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Gerakan ini disebut dengan gerak semu harian. Oke, sampai di sini 10 nomor kita. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan nomor 21 sampai 35. Sampai bertemu lagi.